Cek sesuai cek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah syukran ala ni'amillah ma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan alam sayyidil wujud Sayyidil Kaunain Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati ibunda tercinta beserta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati pada seluruh jamaah Majlis Ta'lim Sahabul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diberkahkan rezeki kita, nikmat diberikan taufik dan hidayah kita, dan nikmat Allah berikan keistiqomahan di dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pejuang majlis, yang mana entah itu dari harta, tenaga dan pikiran, yang selalu berjuang untuk majlis dan selalu berjuang untuk selalu istiqomah di majlis. Mudah-mudahan kalian semua Allah selalu berikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak panjang kalam, saya akan meneruskan kajian minggu yang lalu masih dalam tentang sholat. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, qala nandika alaihi ngatasakan yang Nabi wassalatu wassalam lan keselamatan asyaratun nafarin iku la yaqbalullaha salatahu rasulun shalla wahidan bi ghairi qira'atin wa rajulun yusalli wa la yu'addi zakatahu wa rasulun yu'amu qauman wa hum lahu karihuna wa rasulun mamlukun abikun wa rasulun syaribul khamr mudda'in wa imra'atun zawjuha sakhitun 'alaiha wa imra'atun salat bi ghairi khimari wal imamu jairi wa rasulun akala riba wa rasulun li'annaha salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahu wa sadaqa rasul. Puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan alam Sayyidil Wujud Sayyidil Kaunain Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-mu'alif rahimahumullah wa nafa'ahu min ulumihi darin di dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala alaihi salatu wassalam, ngendika kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, asyaratun nafarin, ada 10 perkara la yuqbalullaha salatahum,
itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10 perkara, ada 10 golongan orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwaluha rajulun shalla wahidan bighairi qiraatin. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang sholatnya sendiri, udah gitu sholatnya nggak pakai bacaan. Ya, karena apa? Tidak bisa bacaannya gimana? Cuman ngikut-ngikutin doang. Ya, yang pertama orang laki-laki yang sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang laki-laki yang sholatnya sendiri dan sholatnya itu nggak pakai bacaan, cuman gerakan doang, niatnya nggak ada. Ya, cuman ruku doang, tahiyat doang, gerakan doang. Itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa rasulun yusalli wa la yu'addi zakatuhu. Yang kedua, orang yang sholatnya tidak diterima, seorang laki-laki mengerjakan sholat mas-sholat tapi tidak pernah melaksanakan zakat. Itu sholatnya gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Ya, hati-hati nih sama zakat. Ya, jangan sampai terlewat. Ya, karena luar biasa, zakat itu salah satu rukun Islam. Ya. Yang keberapa? Yang ketiga, wa rasulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Masya Allah. Yang ketiga, orang yang sholatnya gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu seorang imam, namun makmumnya semuanya gak setuju bahwa orang itu menjadi imam. Ini sholatnya gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut menjadi seorang imam, ternyata makmumnya semuanya gak setuju, benci sama orang tersebut, sehingga salat orang tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Wa rasulun mamlukun abikun. Masya Allah. Yang keempat ya. Yang keempat, orang yang sholatnya tidak diterima, yaitu seorang laki-laki, seorang budak belian yang melarikan diri dari majikannya, maka sholat orang tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang nggak ada namanya budak. Ya, abid itu nggak ada zaman sekarang. Abikun itu adalah seorang abid, seorang budak belian. Misalkan nih, ya, adiki dijual sama Arija apa sama Aja. Ini adik ini harganya sekian, dibeli sama Aldi, terserah tuh sama Aldi diapain. Ya, mau disuruh nyuci, mau disuruh masak, terserah. Oh, ya, karena apa? Sudah dibayarin sama Aldi. Zaman dulu tuh seperti itu. Ketika ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir, ya, tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, semuanya berubah. Semuanya manusia, laki-laki ataupun perempuan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seorang abid, seorang laki-laki yang melarikan diri dari majikannya. Ya, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena apa? Tidak ada izin dari yang membelinya, tidak ada izin dari majikannya. Ya, kalau sekarang mah enggak ada. Ya, abid itu tidak ada. Keberapa nih? Kelima. Wa rajulun syaribul khamri mudminan. Masya Allah. Ya. Yang kelimanya seorang laki-laki yang sudah sering minum khamar, ya, minum minuman yang sampai seorang laki-laki tersebut kecanduan. Mudminan itu adalah kecanduan, ya, sampai kecanduan. Ya, Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min. Jadi ya, walaupun sholatnya rajin tapi masih minum khamar, ya, nggak bisa ditinggalin, tapi itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya. Yang selanjutnya yang keberapa? Keenam. Wa mra'atun zawzuha sakhitun 'alaiha. Ya, Masya Allah, ini khusus buat wanita nih. Ya, yang keenam, salatnya tidak diterima orang tersebut adalah seorang perempuan yang sering nyakitin suaminya. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Benci setiap hari sama lakinya. Ya, walaupun lakinya benar masih dibilang salah. Ya. Suaminya ngobrol sama orang disangkanya jadi perhatian, ya. Suaminya nggak kerja disangka malas, ya. Masya Allah, luar biasa nih suami nih. Hati-hati nih laki-laki ya, cobaannya luar biasa. Nah, dan rekan-rekan akhwat, ini suatu pelajaran buat kita semua, ya. Mudah-mudahan kalian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jodoh yang soleh. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Biar nggak diomelin, ya, nggak diomelin terus sama laki. Karena apa? Wanita yang dibenci sama suami itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Hadisnya Rasul, ya, hadisnya Rasul. Wa mra'atun zawzuha sakhitun 'alaiha, ya, yaitu seorang wanita yang sering, ya, yang sering dimarahin sama suaminya, yang sering menyakiti suaminya sampai suaminya sakit hati. Wanita tersebut salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa nih? Yang ke wa mra'atun salat bi ghairi khimarin. Masya Allah. Yang terakhir, yang selanjutnya masih akhwat, masih perempuan, yaitu adalah seorang wanita yang mengerjakan salat namun tidak menutupi auratnya. Masya Allah, ya, zaman sekarang nih, ya, terkadang baju biasa dipakai sholat, nggak pakai mukena model sekarang nih, ya, apa-apa itu padahal tangannya terlihat, kakinya terlihat. Masya Allah, luar biasa. Karena yang boleh terlihat di dalam sholat itu hanya wajah, ya. Masya Allah, hati-hati nih rekan-rekan zaman sekarang. Apalagi mukena zaman sekarang tuh tipis-tipis, ya. Kalian harus periksa dulu mukenanya, ya, jangan sampai auratnya ini terbuka. Kenapa? Barang siapa orang yang wanita mengerjakan sholat tapi auratnya terbuka, terlihat sama akhwat yang lain, bahkan terlihat sama laki-laki, maka sholatnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.
Yang selanjutnya wal imamu Jabir al-Zairu. Masya Allah ya. Tidak diterima salatnya seorang pemimpin yang sombong ya, sombong banget ya, mentang-mentang menjadi RT, mentang-mentang menjadi RW, mentang-mentang menjadi lurah ya, mentang-mentang menjadi camat, mentang-mentang menjadi presiden. Sombong ya, sombong terhadap orang lain. Itu kesombongannya tersebut ketika menjalankan salat, orang tersebut tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Berapa tuh? 8. Sekarang yang 8. 9. Wa rasulun akal riba. Masya Allah, nih hati-hati ya. Orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang laki-laki yang sering makan riba. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Hati-hati. Contoh-contohnya riba banyak. Misalkan nih hal kecil. Ya. Aldi pinjam handphone sama adiki ya, cuma sebentar. Aldi ngucap ya, asal diisiin kuota. Itu kotanya itu, isi kotanya itu hasil daripada riba. Masya Allah, luar biasa. Hati-hati nih ya. Kayak seperti kita nyuruh teman kita, tolong ambilin alat hadroh ya, ambilin ya, asal siapin gorengan. Saya mah siap. Itu gorengannya riba, termasuk riba yang tidak terasa. Ini hal kecil. Kemudian ada yang riba besar. Contohnya kita pinjam uang bunga di bank, atau misalkan di apa tuh namanya yang lagi ngetren, pinjol ya, Bang Emo, macam-macam dah. Itu riba. Masya Allah. Kita sholat walaupun sholatnya rajin, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik ya. Masya Allah, luar biasa nih. Yang terakhir, wa rasulun li annaha salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Yaitu yang terakhir, yang 10, seorang laki-laki yang sering mengerjakan sholat, tapi perbuatan keji dan munkarnya tidak pernah dihindari, masih dilaksanakan. Masya Allah. Sholat maksiat jalan. Ini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tapi lisannya masih mengunjing kesalahan orang lain. Sholat ya, tapi masih hasud sama orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik ya. Masya Allah. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang 10 ini adalah mau'izah buat kita semua, peringatan bahwa salat itu segalanya buat kita. Kampisnya amal. Salat itu adalah tempatnya amal. Kalau tempatnya bolong-bolong, maka amal kita akan bocor, akan hilang dengan ya, sedikit-sedikit akan hilang. Minum, Masya Allah. Tangan kanan ya, itu Masya Allah. Mudah-mudahan yang 10 ini menjadikan peringatan buat kita semua, agar
kita sholat bukan sekedar sholat. Ya, sholat itu kita harus dengan ilmunya. Sholat itu harus meresap dalam hati kita. Bahkan sholat itu harus kita fahami bahwa kita harus menjauhi daripada perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan yang 10 ini menjadikan berkah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, balakal hamdu. Ya Allah, ya Allah, ya maulana wal ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabarakatan kullu subatina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim wa tabbina ya latif wakshif anna minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wa tawud wa syarra dhalimin wa syarra al-hasidin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul. Al-Fatihah.